Sahabat, apa yang sahabat pikirkan tentang Yesus? Apapun itu, saya mau katakan bahwa Yesus sangat baik dan teramat baik. Apa buktinya? Mari kita lihat firman Tuhan dari Markus pasal 6 ayat 30 sampai 44. Saya akan baca ringkas saja. Dikatakan di sana, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika." Sahabat, pada waktu itu, Yesus dan murid-muridnya baru selesai melayani dalam pelayanan sangat padat. Dan dia mengatakan kepada mereka untuk mari kita istirahat sejenak di tempat yang sunyi. Karena terlalu padat pelayanan yang mereka baru selesai lakukan. Sahabat, ketika mereka mengasingkan diri ke seberang, ternyata orang-orang banyak tahu arah mereka. Dan orang-orang itu datang dari berbagai kota untuk terus dilayani oleh Tuhan Yesus. Datang dan pergi. Artinya terlalu banyak yang mereka layani. Sahabat, ketika Yesus melihat mereka, dia tidak katakan bahwa, "Sorry ya, kami capek. Sorry ya, kami butuh waktu untuk istirahat." Tetapi firman Tuhan katakan bahwa ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Lalu ia mulai mengajarkan banyak hal kepada mereka. Sahabat, Yesus adalah pribadi yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Secara manusia, dia butuh waktu istirahat, waktu untuk refreshing, butuh waktu untuk makan kalau sudah jam makan. Tetapi ternyata ketika dia melihat mereka, firman Tuhan katakan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Itu artinya bahwa Yesus bukan pribadi egois. Dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi dia mementingkan kepentingan umatnya lebih daripada dirinya sendiri. Sahabat yang dikasihi Tuhan, jangan pernah berkata ketika engkau dalam keadaan sulit, "Yesus, mengapa engkau tidak peduli bagiku? Engkau tidak peduli padaku?" Sekali lagi, berhenti. Karena firman Tuhan katakan, Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dia tidak ingin melihat Anda susah. Dia tidak ingin melihat sahabat mengalami kesulitan yang begitu besar dalam hidupmu. Tetapi dia selalu ada untuk menolongmu. Karena hatinya selalu tergerak oleh kasih kepada orang-orang yang mengalami kesulitan, kesusahan dalam hidupnya. Sahabat yang dikasihi Tuhan, ingat, itu hati Yesus. Jadi ketika engkau dalam keadaan sulit, datanglah kepadanya. Karena dia sangat baik. Jika sahabat datang kepada Yesus, maka Yesus pasti akan memberkatimu. Dia tidak akan membiarkanmu. Sahabat, ketika Yesus mengajarkan mereka sampai hari sudah mulai malam, murid-muridnya berkata kepada Yesus, "Guru suruh mereka pulang supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Sahabat, murid-muridnya bingung karena mereka ada di tempat yang sangat sepi, sangat sunyi. Akhirnya Yesus berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Coba periksa." Ketika mereka periksa, ternyata didapati ada 5 roti dan 2 ikan. Kalau dalam firman Tuhan yang lain dikatakan bahwa ternyata 5 roti dan 2 ikan itu adalah milik dari seorang anak kecil. Saya mau sampaikan begini kepada sahabat. Ketika sahabat datang, Tuhan pasti akan memberkatimu. Dari manakah sumbernya? Tuhan bisa memberkati sesamamu. Baik seorang anak kecil, orang tuamu, orang-orang yang kau tidak kenal. Sahabat, ketika sahabat datang, Yesus akan memakai siapapun untuk menjadi berkat bagimu. Dan ternyata 5 roti dan 2 ikan itu Tuhan berkati dan Tuhan bagikan kepada orang banyak yang datang dan berkumpul mendengarkan Tuhan pada saat itu. Sahabat, pokoknya sahabat tidak perlu khawatir apakah sahabat akan mengalami kesusahan ketika mengikut Tuhan. Jangan pikirkan itu. Tetapi ingatlah, ketika sahabat ikut Yesus dengan sungguh-sungguh, maka dia akan memberkati sahabat.
Bagaimana caranya? Dia bisa memakai siapapun itu. Dan Yesus juga bisa menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Coba lihat, 5 roti dan 2 ikan itu Yesus berkati, dan dia memberi makan 5.000 orang, dan ternyata ada sisanya 12 bakul. Sahabat, artinya dia bisa menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. 5 roti dan 2 ikan itu pun seorang anak kecil makan habis, tapi ternyata bisa dimakan oleh 5.000 orang. Artinya Yesus yang menambahkan. Serahkan apa yang ada padamu, serahkan kepada Yesus, dan Yesus akan memberkati berkelimpahan. Jangan khawatir, dia bisa pakai siapapun. Dan dia bisa menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Karena Yesus punya 1001 cara untuk memberkatimu. Jadi sekali lagi, jangan pernah tanyakan, seperti apakah Yesus? Bagaimanakah hati Yesus? Ingat, Yesus mengasihimu. Yesus sangat peduli padamu. Dan dia pasti akan memberkatimu. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami kalau seringkali kami ragukan tentang hati-Mu. Khususnya ketika kami mengalami beban masalah yang begitu berat. Namun hari ini kami belajar firman Tuhan bahwa sungguh Engkau sangat baik. Hati-Mu penuh dengan belas kasihan. Bahkan Engkau rela untuk mengorbankan nyawa-Mu bagi kami, itu lebih dari cukup. Bapa, kuatkan dan teguhkan iman kami, dan bawa hati kami, mata kami untuk terus memandang hanya kepada-Mu. Berkati kami semua, dan berkati juga renungan holistik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.